Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. اللهم صل على سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وكرامته وأهل بيته ومن سلك سبيله واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam setiap perbuatan itu selalu ada doa. Mau makan ada doanya, mau minum ada doanya, masuk rumah ada doanya, keluar rumah ada doanya, memakai pakaian ada doanya, melepas pakaian ada doanya. Kenapa demikian? Karena kata ulama, karena manusia tidak akan pernah bisa terlepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia tidak akan pernah terlepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala sehebat, sekaya, sekuat apapun dirinya. Makanya setiap dalam perbuatan mesti ada doa. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Mau memakai pakaian, alhamdulillahilladzi kasani hadza. Ketika masuk rumah, bismillah. Ketika keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Memang manusia itu, kata Allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak satu pun nikmat yang ada di dalam hidup kalian itu kecuali Allah yang memberikan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam hidup ini jangan pernah merasa terlepas dari Allah. Kadang-kadang kita Pak dapat duit, bilang saya dapat duit nih karena saya kerja. Salah. Karena ini hukum tabi'i, hukum adi. Dalam ilmu tauhid disebut hukum itu ada 3. Hukum akal, hukum syar'i, hukum adi. Kalau dalam kitab Ummul Barahin karangan Imam As-Sanusi itu membagi hukum itu ada 3. Hukum akal, hukum syar'i, dan hukum tabi'i. Kalau kerja dapat duit itu hukum adi. Kerja biasanya dapat duit, tapi banyak orang kerja tak dapat duit juga. Karena itu adalah hukum kebiasaan yang dikaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan kaji kita yang tertunda kemarin. Kemarin kita membahas 5 hal yang membuat doa itu tidak diijabah oleh Allah. Kenapa doanya tidak diijabah oleh Allah? Karena hatinya mati dengan 10 hal, kata Ibrahim bin Adham. Dan yang lalu kita sudah bahas 5, dan kesempatan kali ini kita akan bahas 5 lagi yang membuat hati mati sehingga doa tidak pernah diijabah oleh Allah dan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak, sehebat apapun kita tetap butuh doa kepada Allah. Setiap habis salat kita dianjurkan berdoa. Setiap selesai salat kita dianjurkan berdoa. Habis makan kita berdoa, karena memang manusia butuh dengan doa. Apa yang keenam Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang membuat hati manusia itu mati? Saya kumpul yang keenam dan ketujuh supaya singkat. Qultum innakum mustaquna ilal jannah wa lam ta'maluna bihi. Kalian mengatakan aku merindukan masuk surga, tapi kau tak beramal dengan amalan yang dapat memasukkan engkau ke dalam surga. Wa qultum annakum tahubuna wa takhafuna minan nar wa ta'maluna bi amali tudkhilu ilaihi. Saya gabung 6 dan 7. Kata Ibrahim bin Adham, yang membuat hati kalian itu mati, kalian mengaku ingin masuk ke dalam surga,
kalian merasakan rindu kepada surga, tapi kalian tidak beramal dengan amalan yang dapat memasukkan kalian ke dalam surga. Kemudian kata Ibrahim selanjutnya, kalian mengaku takut kepada neraka. Takut Pak. Katanya bapak mau neraka nggak? Nggak mau. Siapa yang mau masuk neraka? Nggak ada yang mau Pak. Semua orang bercita-cita masuk ke dalam surga. Dan engkau mengatakan engkau takut masuk ke dalam neraka, tapi perbuatanmu itu, kata Ibrahim bin Adham, memasukkan perbuatan yang engkau lakukan dalam keseharianmu, tingkah lakumu, amalanmu, membawa engkau ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahawat. Surga itu, kata Nabi Muhammad, dijaga oleh Allah. Surga itu disekitari oleh Allah, dibentengi oleh Allah dengan hal-hal yang tak disenangi oleh syahwat. Surga itu, kata Nabi Muhammad, dipagari oleh Allah dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh syahwat. Wa khuffatin nar bis syahwat. Sedangkan neraka dipagari dengan hal-hal yang disenangi oleh syahwat. Puasa ini tak disenangi oleh syahwat. Membaca Al-Quran menantang syahwat. Tahajud di malam hari menantang syahwat. Bersedekah menantang nafsu. Kata Nabi Muhammad, setiap amalan yang menantang nafsu, itulah amalan yang akan membawa engkau ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membuat orang tak tahajud itu apa Pak? Nafsu. Yang membuat orang tidak mau infak apa Pak? Nafsu. Yang membuat orang bermaksiat apa? Nafsu, syahwat, keinginan. Sehingga Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat manusia-manusia yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dia ngaku Pak Allah itu Tuhan saya. Dia ngaku siapa Tuhan Bapak? Allah. Tapi ketika nafsunya ingin melakukan sesuatu, dia tinggalkan Allah, dia ikuti hawa nafsunya. Ketika ditanya siapa kau punya Tuhan, siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, dia mengatakan Allah. Dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah aku menyembah, kepada Allah aku bermohon. Tapi ketika ada keinginan nafsu yang membawa dia ke dalam neraka, yang menjauhkan dia daripada surga, apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan Allah. Ini ada dua nih Pak. Jual beli ada dua. Jual beli riba, jual beli halal. Yang riba ini ada nafsunya Pak, mudah dapatkan, tapi haram caranya. Mudah mendapatkan, tapi haram caranya. Berapa banyak Pak orang tak memperhatikan riba? Dia makan riba, dia bilang riba dikit ya itu Ustaz. Masalahnya adalah bukan sedikit atau tidak, tapi kau bermaksiat kepada Allah. Sehingga seorang ulama mengatakan, bagaimana mungkin orang itu tidak dikatakan durhaka kepada Allah ketika dia meyakini Allah melihat dirinya dan dia tahu Allah tidak menyenangi perbuatan itu, dia lakukan perbuatan itu sedangkan dia tahu kalau Allah melihat perbuatannya. Dia tahu nih Allah tidak senang nih dengan makan riba. Dia tahu nih Allah tidak senang nih kalau nipu. Dia tahu nih Allah senang kalau saya tak buat ini, tapi tetap dia buat dan dia meyakini Allah Maha melihat. Kata ulama, dia tantang ke Allah. Kayak ginilah Pak, bapak punya anak, kata bapak, nah jangan merokok. Bapak tak suka. Nah duduk anak ke depan bapak merokok. Apa buat Pak? Wah ngajar udah kok. Depan bapak dia kok tahu bapaknya tak suka anaknya merokok di depan bapak. Itulah Pak bandingan tamsilan orang yang bermaksiat kepada Allah, mengikuti hawa nafsu dan dia tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sedikit Pak orang yang makan riba. Bukan sedikit Pak orang yang ikut nafsu. Berapa banyak orang makan riba, jual beli riba. Bawang. Berapa Pak? Kalau ambil sendiri 6.000. Kalau ambil sendiri 6.000, kalau diambilkan 5.000 riba.
Kalau pilih sendiri buahnya berapa Pak? Kalau pilih sendiri buahnya Bu 6.000 harganya. Kalau diambilkan berapa? Kalau diambilkan 5.000. Riba dalam ilmu fikih. Kenapa riba Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Karena ada dua harga dalam satu barang. Enggak boleh. Tidak boleh menyebutkan dua harga dalam satu barang, haram. Kredit riba atau tidak? Kredit tidak riba Pak. Siapa bilang kredit riba? Kredit tidak riba kalau caranya benar. Kredit riba kapan? Saya selipkan sedikit fikih. Kredit itu riba kapan? Ketika menyebutkan dua harga dalam satu barang. Saya bilang, Pak, ini contoh orang ikut nafsu Pak. Kalau Bapak beli kontan, ini harganya 100.000. Kalau kredit 105.000. 5.000 Pak. Bagaimana kredit supaya tak riba Pak? Jangan menyebutkan dua harga di sana. Saya jual sama Bapak harga 150.000 selesai. Mau bayar kredit kontan segitu harganya. Walaupun harga asli sebenarnya adalah 100.000. Sama dengan rumah KPR yang Bapak kredit rumah itu. Bagaimana supaya tidak kredit? Caranya Pak yang dibenarkan. Akadnya yang dibenarkan. Yang penting tuh akad Pak. Perhatikan akad, karena zina dan nikah bedanya hanya di akad. Sama-sama gaul suami istri kan? Bedanya di mana? Hanya di akad. Yang pertama akadnya benar, yang kedua akadnya nggak benar. Gimana supaya akadnya benar Pak? Datang Bapak ke bank syariah. Bank syariah itu beli sama developer. Dibeli nih. Dibeli sama bank. Ini harga rumah 200 juta. Dibeli sama bank harga 200 juta. Tak. Bapak tak perlu urusan sama developer nih. Kalau urusan dari developer tetap riba. Bapak urusannya sama bank. Developer beli 200 juta, dijualnya ke Bapak 250 juta. Naik berapa harga? 50 juta. Riba kah 50 juta? Tidak riba, karena dia menjual. Jual ulang, berarti bank mengambil untung 50 juta daripada penjual jual beli. Tapi bank tidak boleh menyebutkan dua harga. Kalau Bapak kontan segini, tidak kontan segini, tidak boleh. Bank bilang saya jual harga segini, bayar kredit, selesai. Akad. Dengan syarat tidak ada di sana denda apabila keterlambatan pembayaran. Kalau ada denda, apapun istilahnya, apapun kaedahnya, tetap denda itulah yang disebut dengan riba. Jadi kredit tidak riba. Yang penting caranya benar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada perkataan Ibrahim bin Adham. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia tinggalkan keinginan Allah demi mengikuti keinginan syahwat. Dan ingat, yang membawa manusia kepada surganya Allah adalah keinginan Allah. Yang membawa manusia ke dalam neraka adalah syahwat manusia. Ketika satu manusia mampu mengikuti keinginan Allah, maka apa yang terjadi? Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Apa kata Allah dalam hadis qudsi Pak? Anta turid fa ana urid. Kau memiliki keinginan dan aku pun memiliki keinginan. Falam yakun illa ma urid, dan tidak akan terjadi kecuali apa yang aku inginkan, kata Allah. Allah punya keinginan enggak Pak untuk kita ini? Punya. Kita juga punya keinginan. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Tapi ingat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang terjadi di atas muka bumi ini hanyalah keinginan Allah. Maka apa kata ulama? Ikuti keinginan Allah, kau bahagia. Kita nih Pak, kalau ikuti keinginan sendiri tak puas-puas Pak. Nafsu nih Pak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li bani Adam wadiyan minal man." Jika seandainya ada tuh anak Adam memiliki dua lembah, dua lembah. Lembah itu ada yang kecil Pak. Gunung lembah. Jika seandainya ada anak Adam memiliki dua lembah, dua-duanya terisi dengan emas, labtagha wadiyan thalisan, dia akan cari lembah ketiga. Lembah ketiga terisi dengan emas, cari lembah keempat. Lembah keempat terisi dengan emas, apa yang dia cari Pak? Lembah
Tak selesai Pak, takkan selesai. Gaji 10 juta, maunya berapa juta? Cukup 10 juta? Tak cukup kalau nafsu. 20 juta. 30 juta, 40 juta. Punya mobil 1, 2, punya mobil 2, 3, punya mobil 3, 4. Itulah yang disebut dengan nafsu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata ulama? Maka beruntunglah manusia yang meletakkan imannya di atas nafsu. Maka iman ini diletakkan di atas. Iman ini diletakkan di atas. Tolak ukur orang yang beriman adalah iman. Tolak ukur orang yang beriman kepada Allah adalah apa kata Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin doa akan diijabah oleh Allah? Mengaku pengen masuk surga, tapi tidak beramal dengan amalan yang memasukkan dia ke dalam surga. Bagaimana mungkin doanya akan diijabah oleh Allah? Munafik, pendusta. Ya Allah, aku pengen masuk surga ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, adkhil, Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhina mukhraja sidqin. Allahumma adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang baik. Dia sendiri bukan orang yang baik. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga ya Allah, salat tak pernah. Ya Allah ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga ya Allah, puasa sunnah tak pernah. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga ya Allah, puasa wajib tak pernah. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga ya Allah, sedekah tak pernah. Ya Allah, jangan Engkau masukkan aku ke dalam neraka-Mu ya Allah, tapi dia perbuat dengan perbuatan yang memasukkan dia ke dalam neraka. Nabi Adam tuh Pak, kesalahannya cuma satu. Melanggar satu perintah Allah, memakan pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Kata setan disebut dengan buah khuldi. Jadi buah khuldi ini tidak bagus kita kasih nama buah khuldi Pak. Buah khuldi itu penamaan yang diberikan oleh setan. Jadi jangan, karena Allah tidak menyebutkan buah khuldi. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan itu buah khuldi. Yang menyebut buah khuldi siapa? Syaitan. Khuldi artinya kekal. Muhammad, ini adalah pohon khuldi. Pohon, wahai Adam, ini adalah pohon khuldi. Kalau kau makan kau akan kekal. Maka bukan pohon khuldi namanya. Satu pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati. Satu itu perintah Allah dilanggar oleh Adam. Apa yang Allah lakukan? Allah usir Adam dari surganya Allah. Kesalahan kita berapa? Kalaulah seandainya satu hari satu kali kita buat kesalahan, berarti kalau 1 tahun 365 hari. 1 tahun berarti 365 hari. Kalau 63 tahun, setiap hari satu kali dia buat salah. Berapa sudah kesalahannya? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita betul-betul rindu kepada surga, pengen masuk kepada surga, pantaskan dan layakkan diri kita ini untuk masuk ke dalamnya. Kayak orang mau jadi tentara Pak. Ketika orang mau jadi tentara itu dia pantaskan dirinya. Cita-citanya tentara, dia akan latihan fisik, latihan semuanya, tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak bertato. Karena kenapa? Dia pengen masuk ke dalam angkatan TNI, mau jadi TNI. Dia akan pantaskan dirinya untuk menjadi TNI. Ketika orang pengen jadi kedokteran, dia akan pantaskan dirinya untuk jadi dokter. Ketika tidak pantas, tak bisa dia masuk ke sana. Maka ketika kita ingin masuk ke dalam surga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pantaskan diri ini untuk masuk ke dalamnya. Jangan hanya sekedar angan-angan Pak. Yang penting sholat lah Ustaz. Jangan yang penting Pak. Yang terpenting adalah salat. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, untuk menyembah kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Apa kata Imam Qurtubi? Maksudnya adalah semua amalan manusia harus betul-betul bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerjanya bernilai ibadah, tidurnya bernilai ibadah,
minumnya bernilai ibadah, makannya bernilai ibadah. Bagaimana caranya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Pelajari bagaimana cara kita berbuat. Minum niatnya karena Allah, makan niatnya agar kuat beribadah kepada Allah. Karena apa Bapak? Dalam kaidah usul fiqh, kullu amalin mubahin, setiap amalan yang mubah tergantung kepada niatnya. Kantong nih Pak, buat kantong ini mubah, boleh buat kantong, boleh tidak. Tak wajib buat kantong di sini, itu nggak wajib Pak. Tapi ketika Bapak buat kantong dengan niat ini naruh siwak di sini, dengan niat menyimpan Al-Quran di sini, dengan niat membawa Al-Quran mushaf kemana-mana, maka kata ulama usul fiqh mengatakan maka membuat kantongnya terhitung sebagai ibadah. Mandi dengan niat yang benar, pergi mandi dengan niat agar bersih bisa sholat, semoga sholatnya diterima oleh Allah, maka setiap langkah, setiap usaha yang dia lakukan untuk mengambil air dan mengangkat air terhitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang Pak, dari ibadah itu gampang, yang penting caranya tahu. Tapi sebaliknya, walaupun amalan itu amalan yang baik, dalam kaidahnya at-ta'atu fil maksiyah, ketaatan dalam kemaksiatan dan kemaksiatan dalam ketaatan. Dia tak nampaknya taat, sholat dia, ke masjid dia, baca Al-Quran dia, tapi niatnya salah. Kenapa masjid? Akulah yang paling bagus di kampung ini. Kalau tak saya di kampung ini tak hidup di masjid itu. Nampaknya taat, nampaknya baik, tapi amalannya habis karena niat yang tidak benar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika ingin masuk surga, pantaskan diri ini untuk masuk surga. Ketika tidak ingin masuk ke dalam neraka, maka pantaskan diri ini untuk tidak masuk ke dalam neraka. Ini takut ke dalam neraka. Wa in kuntum illa wariduha, kata Allah, tidak satupun daripada kalian kecuali akan melewati neraka itu. Karena kenapa Pak? Sebelum masuk ke dalam surga lewat dulu tuh ke atas neraka. Dan di sirat itu nanti ada kakatil, kata Allah, kata Nabi Muhammad, ada pengait-pengait dari besi yang akan mengait setiap orang yang melewati sirat tersebut. Dan api neraka akan menjilat orang, setiap orang yang melewati sirat tersebut. Sirat itu tidak enak, tajam seperti tajamnya pedang, kecil seperti rambut yang dibelah 7, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap orang melewati sirat tergantung amalannya. Ada yang melewati sirat seperti kilat, sampai malaikat penjaga sirat itu bingung. Dalam hadis dikatakan ada nanti malaikat penjaga sirat bingung, ya Allah, kok si bulan tak lewat, kok Pak Sudirman tak nampak aku lewat di sirat nih, kan nama dia ada nih, sudah antrian dia nih, kok nggak lewat. Kata Allah, dia sudah sampai ke sana. Ini bapak ini kok nggak nampak lewat. Kata Allah, dia sudah sampai ke seberang, karena saking cepatnya dia melewati sirat. Ada yang berjalan, terjatuh, tergantung, terjatuh lagi, tergantung lagi, akhirnya sampai juga. Ada Pak, satu langkah lagi sampai ke dalam surga, terjatuh dengan amalan yang telah dia lakukan di dunia. Satu langkah lagi masuk ke dalam surga, tas jatuh. Apa maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Istiqamah dalam kebaikan. Jangan bosan Pak dalam kebaikan. Apa kata dalam satu hadis Pak? Ata rajulan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ya Rasulullah, dullani ala amalin. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku dengan satu amalan, la as'alu anka ba'daka ahadun, yang aku takkan tanya lagi selain daripada engkau. Apa kata Allah, kata Nabi Muhammad, an tu'minu billahi summa istaqim. Beriman engkau kepada Allah, kemudian istiqomah. Yang susah itu istiqomah. Memulai tahajud itu gampang Pak. Setiap mulai tahajud gampang. Yang susah itu istiqomah dalam tahajud. Mulai sedekah itu gampang Pak. Ada duit masuk selesai, gampang. Yang sulit itu istiqomah dalam bersedekah. Jadi orang baik itu gampang Pak. Yang susah itu istiqomah jadi orang baik. Nabi Muhammad pernah ditanya Pak, ayu amalin khairun,
Amalan mana yang paling baik wahai Rasul? Kata Nabi Muhammad, adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling baik di antara kalian ialah yang paling abadi, kekal istiqomah walaupun sedikit. Adwamuha wa in qalla, yang terus menerus dia lakukan walaupun sedikit. Ibrahim bin Adham pernah satu ketika amalannya cuma bismillah, minum bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Hadis Nabi, dia mengamalkan hadis Nabi. Minum bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, minum alhamdulillah. Apa kata Nabi? Man syariba hakadha, selagi barang siapa minum seperti ini, maka selagi air itu ada di dalam dirinya, maka Allah akan jaga dia daripada maksiat. Walaupun hadisnya bukan hadis, tak sampai dalam hadis tahap hadis yang sahih jidan, tapi hadis ini adalah hadis yang diakui oleh para muhaddis dan hadis ini adalah hadis hasan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat sirat. Tergantung amalannya. Istiqomah. Maka istiqomah Pak dalam kebaikan-kebaikan, jangan sampai nanti ada orang yang dekat masafah bainahu wa bainal jannah zira'. Jaraknya dengan jarak surga hanya satu hasta, hanya sangat dekat sekali, tetapi dia dijatuhkan dengan amalan yang lain yang membuat dia terjatuh ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ini yang keenam dan ketujuh. Mengaku pengen masuk surga tapi tak beramal dengan amalan yang memasukkan dia ke dalam surga, kemudian tidak mau dia masuk ke dalam neraka, tapi dia buat amalan yang memasukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Kadang-kadang kita ini tak sadar kalau itu membuat kita masuk ke dalam neraka. Riba, iya yang memang mau riba masuk neraka. Menceritakan kejelekan orang lain masuk lagi neraka. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Sebelum kita berbuat, pikir dulu, ini perbuatan mendatangkan ridha Allah atau tidak? Ini Allah senang atau tidak? Tolak ukur orang beriman adalah apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Kemudian yang ke-8, wa qultum innal mauta haqqun falam tasta'iddu bihi. Kalian mengatakan kematian itu pasti datang, tapi kalian tak siap-siap untuk mati. Yakin mati Pak? Preman itu tahu tak bakal mati, yang tak sholat itu. Yang tak pernah sholat ke masjid itu yakin tak dia bakal mati? Yakin Pak. Semua orang yakin dia bakal mati. Yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang sehat, yang sakit, yang berakal, bahkan orang gila pun tahu dia bakal mati. Semua orang itu takut mati. Semua orang tahu dan yakin dia bakal mati. Siapapun orangnya yakin pasti mati. Yang menjadi permasalahannya ialah dari sekian banyak orang yang yakin dia bakal mati, berapa persen manusia yang bersiap untuk mati? Karena orang beriman ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah bukan takut mati. Kita ini tak boleh takut mati Pak. Terlalu berani mati pun tak mati juga, terlalu takut mati pun mati juga. Maka orang beriman ini tak boleh takut mati, tapi dia bersiap untuk mati. Bersiap untuk mati, bukan takut mati Pak. Kita terlalu takut mati pun kalau belum waktunya mati tak mati-mati. Terlalu berani mati pun kalau belum waktunya mati juga tak mati-mati. Terlalu takut pun kalau sudah waktunya mati tetap mati. Maka orang beriman tidak takut akan kematian, tapi apa yang dia lakukan, ista'iddu lil maut, siap-siap untuk mati. Fa innal mauta atin, karena kematian itu pasti akan datang kata ulama. Kita siap mati, tak siap mati. Punya amal mati, tak punya amal mati. Sempurna amal mati juga, tak sempurna amal mati juga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lahir awal kehidupan dunia, lahir kita awal kehidupan dunia dimulai kan? Kalau mati awal perjalanan panjang sudah dimulai. Lahir oek-oek, dimulai perjalanan hidup. Berapa lamanya Pak? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun jarang Pak kita sudah sekarang. 100 tahun apalagi. Setelah dia mati,
disitulah dimulai perjalanan yang maha abadi yang tidak ada ujung. Nanti dia bertemu dengan alam kubur. Alam kubur berapa lama? Duhur berabad-abad panjang. Datuk kita yang sudah mati sudah berapa ratus tahun di dalam kubur. Nabi Adam yang sudah meninggal sudah berapa juta tahun di dalam tanah. Nabi Musa yang sudah meninggal sudah berapa lama di dalam tanah. Nabi Muhammad yang sudah meninggal sudah berapa ratus tahun di dalam tanah. Bertahun-tahun Pak di dalam tanah. Setelah itu datang lagi perjalanan yang dibangkitkan dengan pada mahsyar. Setelah dibangkitkan di pada mahsyar berapa lagi? Ribuan tahun lagi Pak, 500.000 tahun. Hitungan akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 500.000 tahun kita hidup. Lipat-lipat ganda Pak. Kalau mati itu adalah awal perjalanan tanpa ujung, yang menjadi pertanyaan kita ialah kenapa yang hidup 70 tahun kita bersiap-siap, tapi mati yang perjalanan yang lebih panjang kita tak siap-siap. Banyak kan orang bilang, Pak, kenapa mati-matian betul kerjaan nanti Ustaz untuk modal pensiun? Rupanya tak sampai pensiun mati. Kenapa Pak kok begitu kali kerjanya sampai tak ingat sholat, sampai tak mau sedekah, sampai tak mau infak, sampai tak mau bantu fakir miskin, sampai tak mau bantu anak yatim Pak? Saya nih Ustaz, nanti kalau saya dah tua tak menyusahkan orang lagi. Kalau saya sudah pensiun, saya punya simpanan, saya punya aset. Rupanya tak sampai pensiun, meleset, mati. Tak ada jaminan orang sampai pensiun Pak. Tak ada jaminan orang sampai pensiun, tapi mati pasti. Ada jaminan besok sampai hidup? Tak ada. Tapi kematian adalah satu hal yang pasti akan datang kepada setiap manusia. Ketika makanya seorang ulama mengatakan, saya ini tidak takut rezeki saya tertukar, karena rezeki sudah Allah tentukan. Yang saya takutkan ialah nasib saya yang belum Allah tentukan. Saya mati dalam perkara yang baik atau hidup atau mati dalam bukan perkara yang baik. Kita nih Pak, kadang pergi pagi pulang sore, pas keringat banting tulang, tarik duit habis-habisan. Apa yang di otak kita? Bagaimana saya hidupnya baik, istri saya hidupnya baik, anak saya hidupnya baik. Pernahkah kita sekali saja berpikir bagaimana saya matinya baik, anak saya matinya baik, istri saya matinya baik, keluarga saya semuanya matinya baik? Karena Bapak, kalau cara matinya baik, insya Allah baik setelahnya. Karena kematian ini Pak pasti datang, sementara pensiun belum tentu datang. Sudah jamin semua pensiun kan belum tentu. Ada kok nggak sampai pensiun mati, ada belum sampai 60 tahun mati, ada belum sampai tua mati, ada masih bayi mati. Tapi kematian pasti. Kenapa kita tidak mempersiapkan yang pasti? Persiapan mati ini tak banyak Pak. Persiapan mati ini tak banyak. Persiapan mati cuma dua. Antu'minu billah, engkau beriman kepada Allah, semastaqim, kemudian istiqomah. Istiqomah aja dengan apa? Dengan takwa. Cuma dua Pak persiapan mati ini Pak, cuma dua. Beriman, takwa. Beriman, takwa. Beriman, takwa. Beriman, takwa. Selesai. Tak banyak persiapan mati itu. Tak sebanyak hidup Pak. Kalau kita mau menikahkan anak Pak. Menikahkan anak acaranya berapa hari Pak? Ada orang 1 minggu di sini menikahkan anak. Lamanya acaranya tidak ada kan? Paling 1 hari. Persiapannya berapa lama Pak? Sebulan, 2 bulan kan ada? 3 bulan, 2 bulan sebelum pernikahan sudah siap-siap. Siap modal, siap tenda, booking tenda, booking kamera, booking artis, booking panggung, booking apalagi, booking tempat singgasananya itu. Sebulan sebelum pernikahan sudah dipersiapkan untuk waktu 1 hari. Tapi kehidupan akhirat Pak, kehidupan setelah kematian, persiapannya lebih pendek untuk digunakan yang jauh lebih panjang. Persiapannya berapa lama Pak? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun kalau dia terlalu tua. Persiapannya cuma begitu. Untuk persiapan berapa lama Pak? Digunakan berapa lama? Khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Maka siap-siap mati Pak. Karena kematian ini tak kenal kau siap ataupun tak siap. Karena kematian
siap tak siap, karena kematian bukan menunggu siap, tapi kematian menunggu giliran kapan kau akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan undian, Pak. Kalau sudah giliran mati ya mati. Dan kematian tidak ada kaitannya dengan sebab. Ada orang ditabrak mobil tak mati, Pak. Ada orang jatuh dari atas tak mati. Ada orang tak ngapa-ngapain juga mati. Maka bersiap kematian, kapan persiapan kematian itu, Pak? Bukan tunggu tua. Persiapan kematian itu dipersiapkan ketika mulai akil balik, sudah persiapkan kematian. Sudah mulai terhitung dosa, Pak. Dosa, pahala, siap-siap sudah mati. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Aksiru dzikra hadhil lazzah." Banyak-banyaklah kau mengingat hal-hal yang menghancurkan kematian. Apa menghancurkan segala nikmat? Apa itu, Pak? Kematian. Banyak-banyaklah engkau mengingat hal-hal yang menghancurkan semua kenikmatan dunia. Mobil tak nikmat lagi dengan mati, Pak. Istri cantik tak cantik lagi kalau sudah mati dia, Pak. Makan enak tak enak lagi, Pak, kalau dia sudah mati. Maka kematian ini pasti, Pak, pasti datang. Pasti datang. Ketika kematian ini datang, yang menjadi pertanyaannya ialah bagaimana persiapan kita untuk menghadapi kematian. Kalau saya balik ke Timbilahan, Pak, perlu persiapan. Mungkin yang tinggal ke Padang, yang kampungnya di Padang pengen balik ke Padang, perlu persiapan. Kemana, Pak? Ke Padang berapa modal? 10.000. Berani gak dia balik? 10.000 baru duit ke Padang? Tak berani, Pak. Kemana, Pak? Ke Timbilahan, Ustaz, saya mau balik ke Timbilahan. Mana berapa modal? 20.000. Oh, takkan berani dia balik ke Timbilahan modal 20.000. Timbilahan, Pak. Seandainya pun habis bensin, belum sampai ke Timbilahan, kita bisa telepon keluarga kita, "Bang, tolong Bang kirimkan duit lewat ATM." Dan kita bisa minta tolong sama RT setempat, "Pak, saya ini tersesat, saya ini musafir, tolonglah, tolong saya ini tersesat. Saya belum sampai lagi ke Timbilahan. Saya baru sampai ke Rengat nih, Pak." Ada yang nolong, Pak. Tapi ketika mati, Pak, ketika kita mati menghadap Allah, Tuhan bekal tak cukup amal untuk memasukkan kita ke dalam surga. Kemana tempat kita meminta pertolongan? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ketika itu anak lari dari bapaknya, bapak lari daripada anaknya, anak tak kenal lagi dengan bapaknya, bapak tak kenal lagi dengan anaknya, saudara tak kenal lagi dengan saudaranya. Saling lari, Pak, sana sini, cok, cari perlindungan masing-masing. Sampai Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa tak mampu, Pak, memberikan syafaat ketika itu. Kata Nabi Ibrahim, "Saya tak mampu kasih bantu kalian. Saya sudah 3 kali bohong dulu ketika hidup di dunia. Saya pun nasib saya belum tahu juga," kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Pak, tak sanggup bantu kita. Nabi Adam tak sanggup bantu kita. Nabi Musa yang disebut dengan kalimullah, orang yang satu-satunya Nabi yang berbicara dengan Allah ketika di dunia, Nabi Musa tak mampu memberikan bantuan ketika itu, apalagi anak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seandainya kematian kita kurang bekal, tak cukup duit, tak cukup bekal untuk masuk surga, tak ada bantuan ketika itu, maka sempurnakan bekal, sempurnakan persiapan sebelum mati, Pak. Jangan sudah semaput nafas, sudah Senin Kamis, panggil semua anak, "Nak, tanah yang di sana buat pesantren, nak, tanah yang di sana tolong diinfakkan." Sudah semaput nafas tuh, Pak. Sudah mati sudah. Baru dia ingat dengan Pak. Bagus sebenarnya, tapi lebih bagus lagi persiapkan itu semua sebelum kita mati. Kumpulkan duit banyak-banyak, mati dia, syukurlah kalau anaknya anak yang soleh. Kalau bukan anak yang soleh, anak yang salah, peminum, pemabuk, tukang tipu, bapaknya habis cari duit, bertanggung jawab di hadapan Allah, dipakai lagi harta itu oleh anaknya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak, betapa menderitanya ini orang tua. Siap-siap mati, Pak. Maka salah satu menyebab hati mati itu, kata Ibrahim bin Adham, kau tahu kau bakal mati, tapi kau tak siap-siap untuk mati. Sehingga apa yang terjadi, hatinya keras. Karena dia lupa mati. Dia tahu bakal mati, tapi dia tak siap-siap
kematian, sehingga apa yang terjadi? Qasiyal qulub, hatinya menjadi keras, membatu, sehingga apa yang terjadi kalau hati sudah menjadi keras, maka tak mungkin dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 menit kita habiskan. Yang keempat, yang kesembilan yang membuat hati mati, kata Ibrahim bin Adham, wastaghaltum bi uyubin nas wa nasitum uyubakum. Kalian sibuk dengan aib orang, tapi kalian lupakan aib sendiri. Sibuk dengan orang itu Pak, biasanya kalau sudah sibuk dengan aib orang pasti lupa dengan aib sendiri. Apa kata Nabi Muhammad? Tuba man saghala aibu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang yang sibuk dengan aibnya. Dia introspeksi diri, Pak, ya Allah banyak salah saya, ya Allah begini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sehingga apa yang terjadi dia lupa dengan aib orang lain. Tapi kalau orang sudah sibuk dengan aib orang lain, pasti dia lupa dengan aib sendiri. Karena kenapa Pak? Dia sibuk nengok orang aja. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ulama kita katakan, ketika seandainya kita melihat orang lebih muda, pandang lihat dia masih muda, dosanya lebih sedikit. Jangan bahasa lebih baik. Ketika melihat orang tua, pandang dia lebih tua, dia lebih dulu beramal ketimbang saya. Ketika melihat orang muda, katakan dia lebih muda, dosanya lebih sedikit daripada saya. Ketika melihat orang alim, Pak, katakan dia lebih alim daripada saya. Ketika melihat orang yang tidak alim, yang lebih bodoh daripada kita, katakan dia tanggung jawabnya sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat orang kayanya, pandang Pak, dia dengan pandangan kebaikan, dia lebih kaya, lebih banyak amalnya, lebih mungkin dia berbuat baik. Ketika melihat orang miskin, pandang dia lebih sedikit hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah sibuk dengan aib orang lain. Dalam hadis Nabi, orang yang sibuk dengan aib orang lain, maka Allah akan buka aibnya, walaupun aib itu dia lakukan di dalam rumahnya. Jangan sibuk dengan aib orang lain, Pak. Jangan urus aib orang lain. Tinggalkan aib orang lain. Tinggalkan gosip. Kadang-kadang kan kita ini sibuk nonton gosip. Semua masalah artis tahu. Apa untungnya sama kita? Tak naik derajat kita di hadapan Allah. Habis amalan kita karena aib orang lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu membuat hati mati, sibuk dengan aib orang, lupa dengan aib sendiri, sehingga apa yang terjadi? Hati keras karena dia merasa paling baik, tak punya kesalahan. Yang terakhir kata Nabi, yang terakhir kata Ibrahim bin Adham, wa dafantum mautakum wa lam ta'tamiru bihim. Kalian kuburkan mayat-mayat sahabat kalian, tapi kalian tak mengambil pelajaran dari situ. Setiap hari Pak, sebulan sekali, setahun sekali, kadang teman kita ada yang mati, kita tak berpikir hari ini dia yang dikuburkan, mungkin besok saya yang dikuburkan. Hari ini nama dia yang disebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah bapak bin bapak ini. Hari ini namanya yang disebutkan, besok mungkin nama saya. Hari ini aku yang menumbuhkan engkau, mungkin besok aku yang dikuburkan oleh sahabatku yang lain. Hari ini aku menanam mayat, mungkin besok aku yang akan ditanam. Hari ini aku yang menyolatkan, mungkin besok aku yang disolatkan. Maka tak mengambil pelajaran. Berapa banyak sahabatnya yang sudah meninggal, berapa banyak kerabatnya yang sudah meninggal, tapi dia tak mengambil pelajaran dari sana. Bagaimana mungkin hatinya tak mati? Lewat kuburan tidak mengambilkan pelajaran. Sampai kuburan bukannya mengambil iktibar, tapi bercanda. Banyak itu Pak. Sampai ke kuburan makamkan orang bercanda-canda. Carilah Pak kaplingan lagi, di mana kaplingan? Bukannya sedih Pak. Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang lain ketika masuk kubur itu nangis Pak. Ditanya kenapa menangis? Dia mengatakan, bagaimana aku tidak menangis, ini adalah awal daripada kehidupan akhirat. Ini sampai kuburan ketawa ketiwi Pak. Carilah kaplingan lagi Pak. Di mana kaplingan? Makanya disunahkan Pak melepas sandal ketika masuk kubur itu. Ketika masuk kubur sunnah melepas sandal. Kenapa Pak? Agar tahu ini tanah ini saya pijak, ini tanah inilah nanti saya akan dimasukkan ke dalamnya. Maka yang menyebabkan hati mati yang terakhir kata Ibrahim bin Adham, kau kuburkan mayat sahabatmu, kau makamkan mayat sahabatmu, kau mandikan mayat sahabatmu, kau kafankan mayat sahabatmu, tapi kau tak mengambil pelajaran dari sana. Apa tak hatinya bakal mati? Kalau hati mati,
fa kaifa yustajaba lakum du'a, bagaimana mungkin doa kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Semoga Allah beri paham kepada kita, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk memahami dan mengamalkan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.